Assalamualaikum, welcome back to Daily Talk YouTube channel bersama aku, Mustika Wulandari. Aku mau ngebahas mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang ibu, terutama new mom untuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Pastinya bingung dong ya untuk ibu-ibu yang baru. Ini bentar lagi mau lahiran nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan kira-kira? Jadi aku mau ngejabarin yang penting-penting aja sih, yang memang berguna banget saat aku melahirkan 7 bulan yang lalu. Yang pertama pastinya set baju baby newborn. Jadi aku beli 2 karena satu setnya itu setengah lusin, jadi aku beli 1 lusin. Ada banyak brand sih yang bisa dibeli karena cukup banyak juga di online shop ya. Merek Libby itu bagus, kainnya lembut dan juga kayaknya nggak panas buat si bayi. Atau juga Velvet atau Aruchi atau Mio itu bagus-bagus sih. Yang set yang lainnya aku beli yang brand biasa. Dan ya bagus juga sih, karena memang sebenarnya baju newborn itu kepakainya cuma sebentar, jadi kayak gak usah beli banyak-banyak, beli secukupnya aja. Dan untuk satu setnya aku beli dengan harga sekitar 200 sampai dengan 300 ribuan, dan itu banyak banget, kamu bisa cari di Shopee, di Tokopedia dan yang lain-lain ya. Dan pastinya bedong itu penting banget untuk dipersiapkan, perlak, terus alat mandi kayak sabun, sampo, terus juga handuknya, terus juga bak mandi khusus bayi gitu. Terus pompa ASI itu juga penting ya menurut aku, apalagi buat yang ASInya banyak, itu harus banget ada pompa ASI, karena kalau enggak bisa sakit gitu payudaranya kalau misalkan enggak segera dipompa, apalagi kalau bayinya nggak terlalu gembul. Botol susu juga penting banget. Aku juga waktu itu beli 1 dan juga 1 lagi dapat dari pompa ASI-nya, udah 1 set langsung. Jadi aku waktu itu sedia 2 botol susu. Meskipun juga memang sebenarnya itu berguna banget buat aku karena ASI aku nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya pompa ASI-nya nggak terlalu berguna, tapi malah botolnya yang berguna banget sampai sekarang. Tas bayi itu penting banget karena tas bayi itu bisa mencakup semua kebutuhan yang mau dibawa langsung ketika mungkin kamu harus lahiran di rumah sakit. Set alat bayi kayak sisir bayi, gunting kuku bayi, dan yang lain-lain lah, karena itu ada 1 set kan, biasanya juga pasti ada di toko-toko alat-alat baby shop. Gendongan ini penting banget, gendongan yang di samping gini itu penting banget, karena biasanya kalau karena pengalaman aku lahiran di rumah sakit ya, itu digunakan saat kita mau pulang, jadi kayak babynya digendong gitu. Itu selimut baby itu penting banget buat dipersiapkan, kelambu baby, kasur bayi harus pastinya ya, meskipun memang ya sebentar kepakainya gitu. Kalau dia udah lasa udah nggak mau di kasur bayi, pastinya nimbrung di kasur mama dan papanya. Terus juga korset atau stagen khusus untuk yang sudah lahiran. Aku kemarin beli di online shop dan ternyata karena aku lahirannya sesar itu nggak kepake karena bahannya keras, jadi kayak mendingan beli langsung aja sih biar tahu gimana material si korsetnya itu sendiri, jadi bisa kepake. Waslap itu lumayan kepake juga karena untuk baby newborn itu kayak mandinya cuma sehari sekali aja, atau juga bahkan bisa dilap pakai air hangat aja pakai waslap itu, jadi kayak berguna lah. Apron itu berguna juga tentunya, apron untuk nutupin saat ibunya nyusuin ya, jadi nggak kelihatan. Tapi aku nggak pakai apron sih kemarin. Aku kalau misalkan ada yang datang ke rumah jenguk baby pas mau nyusuin ya ditutupin aja pakai jilbab. Alcohol swab ini penting buat kayak ngelap si apa sih ari-arinya ya, apa sih kalau bahasa Indonesianya ya, itu ari-arinya itu saat sebelum copot gitu, sekitar semingguan sih. Jadi kalau misalkan udah mandi, dedenya udah dibersihin, itu juga kayak dielap-gelap gitu pakai alcohol swab. Di apotek banyak, bisa ditanya aja. 1 kotaknya itu isinya berapa ya, 30 apa berapa, dan sampai sekarang juga punya aku masih banyak banget karena kepakainya cuma sebentar gitu kan. Harganya juga murah, sekitar 27 ribuan. Dan juga 1 lagi, tali ari-arinya itu nggak boleh dibungkus pakai kain kasa karena kata dokternya sendiri malah dibiarin gitu aja, jadi dibersihinnya pakai alcohol swab. Popok itu penting juga ya, popok yang size S, yang baby newborn itu penting juga. Tapi kalau misalkan lahiran di rumah sakit, semuanya tuh udah include dari rumah sakit, popok, susu itu udah dari rumah sakit biasanya. Tapi ada baiknya sih prepare juga gitu di rumah sebelum
kamu bakalan menyambut si buah hati kamu. Karena siapa tahu kamu bisa lahiran normal dan di bidan aja, jadi nggak usah ke rumah sakit. Aku juga kemarin itu rencananya lahiran normal, tapi karena qadarullah harus sesar, ya udah sesar. Untungnya aku udah nyiapin di satu tas baby itu semua yang harus dipersiapkan, udah aku masukin jauh-jauh hari. Aku masukin kayak baju newbornnya, terus juga alat mandi, handuk dia, selimut babynya. Saat aku masih hamil sekitar 8 bulan atau 7 bulan, aku udah persiapin stagen aku dan dokumen-dokumen yang harus dibawa ketika akan melahirkan ke rumah sakit, kayak KK, KTP, BPJS dan segala macamnya itu harus sudah dimasukin jadi di satu file, di satu tas. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba harus lahiran ke rumah sakit, langsung dibawa aja, gak repot-repot lagi, gak pusing-pusing lagi. Apalagi kalau misalkan rumahnya dan rumah sakitnya jauh, gak harus bolak-balik untuk ngambil dokumen yang diperlukan lagi. Itu aja sih menurut aku yang penting ya. Mungkin kalau ada yang ngerasa ada yang terlewat atau ada yang miss, bisa sih komentar di bawah ya. Karena untuk yang lainnya seperti sterilizer botol susu gitu ya, aku manual aja. Jadi aku rebus botol susunya di panci tertutup sekitar 5 menit, habis itu udah. Atau juga kayak bantal menyusui, itu juga aku pakai bantal biasa aja sih, karena udah beberapa bulan, udah umur 5-6 bulan tuh udah gak kepake yang kayak gitu. Terus juga kayak stroller atau kereta bayi di tempat aku yang jadi masih di pedesaan gitu, itu kayak kurang kepake sih, karena juga kayaknya kepakainya sebentar ya. Aku juga punya sugar baby yang sekarang umurnya Lutfi udah 6 bulan tuh itu udah malas ditaruh di situ. Jadi ya udah sekarang dibungkus lagi dan gak kepake. Makasih sudah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.